Baik adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pertemuan ketiga tentang Object Oriented Programming ya. Baik, sekarang kali ini kita akan pakai NetBeans saja. Ya, kita belum bergerak ke game ya, tapi kita baru pakai NetBeans saja. Nah, untuk kali ini adik-adik pakai project yang kemarin ya, yang pertemuan kedua. Coba ya kita pakai yang pertemuan kedua ya. Nasabah Java seperti ini, oke. Nah, misalnya nasabah di sini, oke. Ya, ya baik ya. Baik, misalnya kita udah bikin nasabah ya di sini. Nah, kita buka dulu file nasabahnya. Ya. Nah, saya akan kaitkan dengan ini adik, dengan teori kita yang kemarin ya. Kalau kemarin itu kita bahasakan di sini nih. Kita bahasa kemarin itu adalah di sini ya, sebentar. Kita kan kemarin bahas enkapsulasi ya. Nah, di enkapsulasi itu kita pahami kemarin bahwa di enkapsulasi itu ada 4 modifier ya. Yaitu private, default, protected, sama public ya. Kita baru belajar 4 ini ya. Nah, kalau private itu hanya bisa diakses di kelas yang sama. Sedangkan kalau default itu bisa diakses di kelas yang berbeda asal di package yang sama. Kalau protected itu bisa di subkelasnya, tapi kalau public kita bisa mengakses di package yang berbeda bahkan ya, tapi asalkan di project yang sama ya. Nah, kita balik lagi ke programnya tadi. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini misalnya kita rubah sekarang ya, ini dengan kita kasih modifier privat ya. Kita kasih dengan modifier privat. Sebentar. Oke, seperti ini. Ini juga ya, sama privat juga. Ini juga privat. Nah, ini misalnya kemarin kan ini public ya. Sekarang kita coba kita rubah jadi privat. Yang ini juga sama, kita rubah jadi privat juga ya. Nah, ini juga privat. Ini juga kita privatkan ya, oke. Nah, nanti tolong setelah hasil ini ya, hasil eksekusinya kalian tolong screenshot ya bahwa program ini berhasil ya. Nah, kalau privat tadi saya bilang di teori bahwa privat itu bisa diakses oleh kelas yang sama. Jadi ini kan ada sebuah kelas yang sama ya, yaitu kelas nasabah ya. Nah, karena ini semua saya kasih privat, konstruktor atributnya ya, konstruktor metodenya saya kasih privat, otomatis ya bisa diakses oleh kelas yang sama, yaitu di kelas nasabah.java ini ya. Misalnya saya run ini ya tadi, dia akan berfungsi dengan normal ya. Misalnya saya run lagi, saya kasih run di sini, dia akan berfungsi dengan normal. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini lagi masih membangun. Oke, dia masih bangun ya. Nah, dia di sini bisa berfungsi dengan normal ya. Bentar. Oke, kita kembali lagi sebentar ya. Saya run lagi sebentar ya. Ini ada error tadi. Nah, ini dia berfungsi dengan normal ya. Kenapa masih normal walaupun ini saya ganti dengan privat? Karena seperti yang saya bilang di teori bahwa privat itu artinya dia bisa diakses oleh kelasnya sendiri ya tadi, yaitu kelas nasabah
sendiri yang bisa akses. Karena ini saya kasih atribut sama metodenya, saya kasih dengan nama privat ya. Nah, misalnya sekarang saya mau merubah ini ya, Lede ya. Saya mau merubah fase pertamanya ini. Fase pertamanya ini berada di file yang terpisah dengan fase ketiganya. Jadi ini akan saya pisah di kelas yang lain ya. Oke, misalnya di sini saya di project ya. Saya mau bikin kelas kedua, misalnya Nava Java Class ya. Saya bikin di sini namanya adalah software ATM atau ATM ya. Nah, seperti ini ya. Saya bikin ATM, saya tekan finish, adik-adik. Oke, dia akan membentuk kelas baru di sini yang kasih nama adalah kelas ATM. Nah, misalnya di kelas ATM ini, misalnya saya rubah tadi yang nasabah ini fase ketiganya ya dari sini, ini saya pindahkan sampai sini ya. Oke, sampai sini ya. Saya copy, saya cut aja ya. Saya pindahkan dia ke ATM. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, itu dia juga import Java Tool Scanner. Nah, sekarang dia warnanya jadi merah, Adik ya. Dia warnanya jadi merah nih. Nah, ini semuanya jadi merah. Ya. Karena di sini ya ATM Java itu dia difungsikan untuk mengakses atribut sama metode yang ada di sini, ya. Nah, ini kan semuanya sudah saya kasih privat ya. Nah, dia jadinya warnanya merah ya. Karena ini semua privat tadi, kalau sebuah atribut atau sebuah metode itu kamu kasih dengan modifier privat, ya. Bentar ya. Kalau sebuah atribut itu kamu kasih dengan modifier privat, maka otomatis dia itu tidak bisa diakses oleh kelas yang berbeda. Karena ini kan ada kelas nasabah ATM Java itu ingin mengakses atribut sama metode di nasabah ya. Sedangkan di sini semuanya adalah privat semua ya. Nah, sehingga kalau di run ini nggak akan bisa ada di kalau di run ya. Dia akan error. Nah ya, dia akan error. Nah, kalau seperti ini ya kamu capture hasilnya ini masukkan ke Word ya, yaitu tentang privat, bahwa privat itu membuktikan bahwa dia itu nggak bisa diakses oleh kelas yang berbeda ya. Makanya di sini dia langsung error ya. Nah, ini kamu capture aja ya. Karena di sini yang di kelas nasabahnya dia masih privat ya. Nah, misalnya setelah itu kita masuk ke default ya. Nah, ini kan tadi warnanya merah nih ya. Sekarang kita coba nih menghilangkan warna merah ini dengan cara mengatur yang di nasabah, adik-adik ya. Kita coba atur yang di nasabah. Ini kan masih privat ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuatnya menjadi default ya. Default itu artinya ini ya, saya hapus privatnya. Ini jadi yang modifiernya sudah saya kasih, adik-adik, nggak saya kasih privat di sini. Nah, ini privatnya kalian hapus semua ya. Jadi ini fase pertama sama fase kedua, fase pembentukan konstruktor sama fase pertamanya ya. Fase pertamanya itu berada di tempat yang terpisah dengan fase kedua. Ini kan fase kedua ya, pembentukan objek sama penggunaan objek. Nah, sedangkan di sini ini adalah fase pertama pembentukan konstruktor, adik-adik ya. Nah, di sini tadi error karena semua atribut sama metodenya saya privatkan. Jadi yang di fase kedua dan ketiganya, begitu mau akses fase pertama, ya dia dilarang karena diprivatkan. Nah, sekarang kita coba nih, privatnya kita hapus, adik-adik. Private-nya kita hapus ya. Oke, kita coba private-nya kita hapus. Kita save dulu. Save all ya. Nah sekarang begitu di sini semua atributnya serta semua metodenya sudah saya hapus privatnya ya, jadi default tipenya ya, nggak ada keterangan privat atau publik atau apapun. Nah, akhirnya di sini di ATM Java itu dia akan menjadi bisa warna merahnya sudah hilang, dia tidak error lagi ya tadi ya. Misalnya kita run lagi nih, kita run lagi.
Nah, berhasil ya. Nah, kamu capture-nya dari sini ke sini aja ya. Kita capture dulu. Oke, ini gimana cara ngecilinnya? Ya, seperti itu ya. Nah, ini dia udah bisa digunakan karena tadi si nasabah tadi privatnya sudah saya hilangkan. Kamu capture aja ya. Kamu capture ini kalau bisa kelihatan ATM Java-nya juga kelihatan bersama output-nya ya. Ini cuman cara mengecilkannya. Oke ya, seperti ini. Oke ya. Nah, itu tadi kita baru belajar tentang private sama default ya. Nah, sekarang kita coba nih ya. Kita coba sekarang si nasabah Java ini kita buat project package baru lagi ya, misalnya di sini ya. Kita buat package baru lagi, new Java package ya. Misalnya package-nya itu kita kasih nama dengan nama coba enkapsulasi ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Coba enkapsulasi seperti ini, saya save, saya finish ya. Nah, misalnya di coba enkapsulasi ini, misalnya saya bikin Java class baru dengan nama yang sama, misalnya ATM1 ya. ATM coba. Ya, gini deh ya. Nah, saya tekan finish lagi di sini. Oke ya. Nah, dia di package coba enkapsulasi. Nah, misalnya yang di ATM ini, misalnya saya ini juga saya copy ya. Di sini ke sini, saya pindahkan dia ke ATM coba tadi ya. Nah, ini yang ini coba kita hapus ya, temuan dua nasabah ini. Nah, dia warnanya di sini menjadi warna merah ya. Padahal kan di sini yang ATM ini yang berfungsi normal ya, nggak ada merahnya. Tapi kenapa kalau yang di sini dia menjadi warna merah ya? Kira-kira kenapa tadi? Jadi warnanya merah. Ya, karena kita gunakannya di sini adalah dia masih bertipe default ya. Yang ini yang di nasabah sini dia tipenya masih tipe default ya. Seperti ini. Jadi ini dia nggak bisa kebaca akhirnya. Yang di ATM coba ini dia akan warnanya merah, mengeluarkan warna merah ya. Kalau kita ini kan dia akan error tadi. Nah, dia bakalan error ya. Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan betulkan supaya si ATM coba.java ini bisa berfungsi dengan normal ya. Nah, misalnya di sini kita coba ganti dengan protected ya. Kalau protected itu oke, kita coba ini nama extends sama nasabah ya. Nah, misalnya seperti ini ya, extend nasabah. Nah, misalnya di nasabah ini, jangan deh ya, langsung aja. Supaya dia itu nggak warnanya merah ya, maka di nasabah ini misalnya saya rubah ini, saya kasih dengan nama public tadi. Nah, saya kasih dengan nama public. Oke ya, ini semua saya kasih nama public semua. Ini juga sama, saya kasih dengan nama publik. Ini juga publik. Oke ya, ini semuanya saya kasih dengan kata public. Oke ya, saya save all semua. Semua sudah saya kasih public ya. Sekarang kita coba di ATM ya. Dia masih merah karena dia membutuhkan import ya. Nah, kita import sekarang.
add import pertemuan dua nasabah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, dia sudah nggak ada warna merahnya lagi tadi. Kenapa? Yang ATM coba ya, ATM coba itu coba kita lihat ya. ATM coba itu berada di PKK yang berbeda, walaupun masih dalam satu proyek ya, yaitu UP online ya. Nah, dia berada di PKK yang berbeda dengan yang ada di pertemuan 2, yaitu ATM Java ya. Tadi kan karena dia masih default, dia sifatnya masih merah ya. Nah, sekarang begitu saya rubah ini, saya rubah yang di nasabah itu jadi publik semua. Nah, publik itu artinya dia bisa diakses walaupun di PKK yang berbeda tadi, asalkan masih dalam satu proyek yang sama. Asalkan kita juga mengimport ini tadi, kita mengimport pertemuan 2 nasabah ini. Nah, kalau itu kita import, baru kita bisa gunakan ini ya. Nah, misalnya di sini udah bisa kita gunakan ya. Misalnya kita akan coba bikin yang ATM coba.java ya. Kita coba run lagi. Nah, dia udah berfungsi normal ya. Itu adalah perbedaan antara private ya, public sama yang public ya, public sama yang default ya. Kalau default itu dia bisa diakses di PKK yang berbeda, PKK yang sama walaupun di Java kelas yang berbeda. Tapi kalau public ya, dia itu bisa diakses di PKK yang berbeda asalkan masih berada di satu proyek yang sama. Contohnya ini ya. Si nasabah Java ini kan saya ubah jadi publik semua ya. Nah, di sini publik itu kan berada di sini ya nasabahnya, tapi dia bisa diakses oleh file ATM coba.java yang berada di kelas yang berbeda, tapi berada di project yang sama ya. Nah, kalau yang ini yang ATM ini kenapa bisa akses yang nasabah Java? Karena yang awalnya tadi si nasabah ini default ya, bisa diakses oleh yang di ATM Java ya. Kecuali kalau misalnya ini ya nasabah itu kamu rubah jadi privat semua ya. Wah, kalau kamu rubah jadi privat semua ya dia hanya bisa diakses oleh si file nasabah ini, dia nggak bisa diakses oleh ATM maupun oleh ATM coba, dia nggak bisa diakses ya. Itu adalah beberapa fungsi dari enkapsulasi ya tadi ya. Baik, itu untuk video pertama tentang enkapsulasi. Nanti di video kedua pertemuan ketiga ini saya akan lanjutkan dengan aksesor sama mutator ya. Baik. Saya stop share dulu, adik-adik. Kalian tugasnya adalah meng-capture sesuai dengan petunjuk yang saya kasih di Google Classroom ya. Baik, saya tutup dulu untuk video pertama.